Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ulum, NIM 167. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Pengertian bisnis internasional sendiri sangatlah luas. Bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan antara dua negara atau lebih, baik milik swasta maupun pemerintah. Menurut para ahli, yaitu Johan Daniel 2013, bisnis internasional adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Dan juga menurut Rukman Hodgets 1995, bisnis internasional adalah segala bentuk transaksi yang terjadi lintas batas negara untuk memenuhi kebutuhan individu maupun organisasi. Selanjutnya adalah istilah bisnis yang serupa. Bisnis domestik. Bisnis domestik adalah aktivitas yang hanya mencakup lingkungan dalam negeri saja. Ini jelas sangat bertolak belakang dengan pengertian bisnis internasional. Kebanyakan bisnis domestik yang tetap bertahan pada aktivitas bisnis dalam negeri saja biasanya karena menghindari tantangan untuk masuk ke pasar internasional dengan berbagai resiko, seperti adanya batas perdagangan dan tarif bea cukai, perbedaan undang-undang, perbedaan bahasa dan budaya, serta faktor-faktor lain. Yang kedua, bisnis multinasional perusahaan. Multinasional atau bisa disingkat BMN adalah perusahaan yang beroperasi di banyak negara, dan biasanya perusahaan ini sudah berada dalam skala raksasa. Perusahaan seperti ini memiliki kantor atau pabrik cabang di banyak negara, sementara mereka menjadikan sebuah kantor sebagai kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Yang selanjutnya adalah tipe-tipe bisnis internasional. 1. Forex trade. Jenis ini adalah yang seringkali dilakukan oleh sebagian besar negara. Jenis forex trade ini cenderung seperti aktivitas ekspor dan impor barang. Trade in service berbeda dengan forex trade yang objek jualannya adalah barang berwujud. Trade in service adalah bisnis internasional yang objek barangnya adalah barang tidak berwujud. Tipe-tipe bisnis internasional. Portofolio invest. Selain jual beli barang atau jasa, bisnis internasional juga bisa berbentuk investasi keuangan yang dilakukan di negara lain. Direct investment adalah berbeda dengan portfolio investment yang menanamkan modal dalam bentuk sekuritas. Direct invest adalah investasi secara langsung atau penanaman modal asing, di mana investor dalam lingkup perekonomian suatu negara menurut minat pada bisnis di lingkungan perekonomian negara. Manfaat bisnis internasional. Yang terakhir, perdagangan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Termasuk di dalamnya adalah bisnis internasional. Seiring majunya teknologi, perdagangan internasional juga semakin pesat dilakukan karena semakin mudahnya proses produksi dan transaksi. Adapun tujuan adanya perdagangan internasional sendiri adalah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam negeri, yang mana di dalam negeri itu sendiri kebutuhan tersebut belum bisa terpenuhi karena adanya keterbatasan. Selain itu, beragam manfaat juga didapatkan dengan adanya bisnis internasional, baik bagi perusahaan sendiri maupun bagi negara luas. Terima kasih.